Fa innaka illam tukhalif awwala hajisin. Karena jika kamu tidak menolak bisikan pertama dari setan, min hawajisi syaiton, dari bisikan-bisikan setan, soro fikrotan, maka ia akan berkembang menjadi pikiran. Summa ba'da dzalika yahsulul azmu ala ma yad'u ilaihi syaiton. Lalu kemudian muncul tekad untuk melakukan apa yang diserukan oleh setan. Fa idza lam tatadarok dzalika tajrizalah. Jika kamu tidak segera memperbaiki hal itu, kesalahan akan terjadi. Wa idza lam tatadarok dzalika bihusnir raj'a sara fisqon. Dan jika kamu tidak segera bertobat dengan baik, itu akan menjadi dosa besar. Wa bitamadil waqti, dan seiring berjalannya waktu, tusbihu fi khotori kulli afatin, kamu akan berada dalam bahaya segala macam bencana. Al ardu takunu jadbatan ya bisatan fisyita, bumi menjadi kering dan tandus di musim dingin. Fa idza nazala 'alaihal matar, tetapi ketika hujan turun, ihtazzat bin nabati wahdarat, ia bergetar dan dipenuhi kehidupan dengan tumbuh-tumbuhan menghijau, tumbuh-tumbuhan hijau. Wa kadzalikal qulub, begitu juga hati, idza khasya'at, tatkala hati itu tunduk, listisyariha, menyadari, bima allamat bihi minat dzunub, menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Begitu juga hati manusia, ketika hati itu tunduk karena menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan, aqbala alaihal haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci mendekatinya. Bahasanya ngoten nggih. Jadi hati manusia itu kalau mengakui tunduk kepada Allah karena merasa banyak dosa, maka Allah akan mendekati. Fadhaharat fiha barakatun nadam, sehingga muncullah berkah penyesalan di dalam hatinya. Wa afa an arbabiha ma qassaru fi sidqil qadam, sehingga muncul dan dia mengampuni, wa'afa, dan dia Allah mengampuni pemiliknya, pemilik hati, atas kelalaian yang terjadi dalam langkah-langkah mereka menuju kebenaran. Jadi intinya kalau habis ngerasa salah ya kudu nek pingin apik nggih, tunduk dan menyadari dosa-dosa dan mohon diampuni oleh Allah. Ora malah dipamer-pamerke, diabadikan. Kesalahan kok diabadikan, difoto, di video, ya. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qushairi radhiyallahu anhu, qauluhu jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru, mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan mengerjakan kebajikan,
Waqala dan berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim atau orang yang berserah diri. Ini ayatnya 33. Al-Imam Al-Qusairi radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan Aila ahada, yaitu tidak ada seorang pun aksana qaulan minhu, yang lebih baik perkataan daripadanya. Wa yakunul muradu minhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik perkataannya, yang mana perkataannya adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahtamilu ayyakuna jami'ul anbiya'i alaihimussalam, namun juga dimungkinkan, hal ini memuat, wa yahtamilu memuat juga, bahwasanya maksud daripada orang-orang yang terbaik perkataannya adalah juga para anbiya alaihimussalam, semoga damai atas mereka, keselamatan atas mereka. Jadi kalau dibuat sederhana, siapa yang mengajak kepada Allah itu adalah perkataan yang terbaik. Kalau ditambah wa amilus sholihat, tadi kan ayatnya begitu, dia mengerjakan kebajikan juga dan muslim, berserah diri kepada Allah. Nah, dia itu adalah orang yang baik. Wa yuqalu humul mu'minun, dan dikatakan bahwa mereka yang disebut di ayat itu adalah orang-orang yang beriman. Wa yuqalu humul a'immah alladzina yad'unan nasa ilallah, dan juga dikatakan bahwa mereka-mereka itu adalah para pemimpin yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi tafsirannya Rasulullah, kemudian para nabi, kemudian orang-orang, para imam, intinya yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah humul muadzin, bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang yang terbaik perkataannya adalah al-muadzinun, orang-orang yang azan. Wa yuqalu da'i ilallah, dan dikatakan bahwa orang yang menyeru kepada Allah, walladzi yad'un nasa ilal iktifa'i billah wa tarkit talabil iwad minallah, bahwa orang yang menyeru kepada Allah adalah orang yang mengajak manusia untuk merasa cukup hanya dengan Allah dan meninggalkan permintaan balasan dari Allah. Jadi yang disebut orang yang perkataannya paling baik ada ilallah walladzi yad'un nasa ilal iktifa'i billah wa tarkit talabil iwadi minallah, yaitu orang yang mengajak merasa cukup hanya dengan Allah dan meninggalkan minta balasan dari Allah. Semua benar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena ini juga bisa dirangkep. Orang-orang yang terbaik perkataannya adalah orang yang mengajak kepada Allah. Yang mengajak kepada Allah itu adalah maksudnya merasa cukup dengan Allah dan meninggalkan balasan dari Allah. Bisa jadi orang itu adalah muadzin. Ya tentu seorang mukmin lah, itu ngerangkum semuanya, penafsiran semuanya dari satu. Tapi kalau kita kembali pada inti dari segala sesuatu itu adalah tidak hanya perbuatan, tapi perbuatan yang disertai dengan landasan nilai atau landasan iman. Orang dermawan itu bukan orang yang bagi-bagi uang, tapi karena dia ingin memberikan sebagian hartanya dengan rasa kasih sayang dan tidak modus minta imbalan. Nah, itu namanya dermawan. Berarti itu tadi kan nilai, ada iman, ada tidak minta imbalan, itu iman, bukan perbuatannya saja.
Wa yukilu amrohu ilallah. Selain mengajak manusia untuk merasa cukup hanya dengan Allah, meninggalkan permintaan balasan dari Allah, juga menyerahkan segala urusannya pada Allah. Wa yarda minallahi bikismatillah, dan ridho dengan ketentuan Allah. Oh, nabi banget kan itu. Wa amila sholihan, kemudian kita diajak oleh Al-Imam Al-Qusairi untuk memahami apa amal soleh itu, perbuatan amal soleh. Ai kama yada'ul khalqa ilallah ya'ti bima yada'uhum ilaihi. Yang dinamakan wa amila sholihan, mengerjakan kebaikan, yaitu sebagaimana dia menyeru makhluk kepada Allah, dia juga melaksanakan apa yang dia serukan kepada mereka. Ayatnya kan tidak ada yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang menyeru kepada Allah. Tetapi juga wa amila sholihan gitu. Ngelakoni juga, tidak hanya ajak-ajak. Kaya tukang apa ya sing jenenge ngajak-ngajak numpak bis tapi dia nggak ikut itu loh. Calo nang terminal itu lah. Ayo masuk. Jombang Surabaya. Tapi kan gak melu numpak. Nah, tapi ini bukan menjelek-jelekkan profesi mereka ya. Itu maksudnya kan konteks ya. Artinya kalau orang itu mengajak kebenaran adalah berarti juga dia wa amila sholihan. Sebagaimana dia mengajak, maka dia juga melakukannya. Wa yuqalu humul ladzina arafu thariqallah. Niki lebih detail lagi. Dan dikatakan atau ada pendapat humul ladzina arafu thariqallah. Mereka-mereka yang terbaik perkataannya adalah orang-orang yang telah mengetahui jalan Allah, jalan menuju Allah. Nah, gimana mau ngajak orang lain menuju Allah kalau dia sendiri tidak mengetahui jalan menuju Allah? Pengertian thariqallah di sini ya bukan thariqah organisasi seperti yang ada di Jatman itu, bukan hanya itu maksudnya ya. Yang penting orang yang mengajak kepada Allah. Summa salaku thariqallah, kemudian mereka mengikuti jalan Allah, mengetahui dan mengikuti. Summa da'auna sa'ilallah, lalu mereka mengajak manusia kepada Allah. Tahu, ngelakoni, kemudian mengajar. Kaya wong duwe ilmu perbengkelan, bengkel, kemudian menjadi trainer perbengkelan. Kita sudah sholat, tahu ilmu sholat, sudah ngerjakan sholat, kemudian ngajak orang lain sholat. Ngajak menuju Allah, kan tahu jalan menuju Allah, ngelakoni menuju Allah, baru ajak-ajak menuju Allah. Ya, walaupun seperti itu belum tentu yang ajak-ajak. Kalau sudah sama-sama jalan, nanti kemudian yang sampai duluan adalah yang ngajak. Maksudnya bukan sampai duluan ya, lebih tinggi gimana gitu kan. Lebih tinggi yang mana? Bisa jadi yang lebih tinggi yang diajak. Wa yuqalu bal salaku thariqallahi fa bisulukihim wa bimanazilatihim arafut thariqa ilallah. Dan dikatakan bahwa mereka mengikuti jalan Allah sehingga dengan perjalanan dan pengalaman spiritual mereka arafut thariqa ilallah, mereka mengetahui jalan menuju Allah. Jadi orang tahu kemudian berjalan, di sini didetailkan lagi. Sehingga dengan perjalanan dan pengalaman spiritual mereka. Artinya tidak sekedar jalan, tapi di jalan itu juga dia bertafakur untuk merumuskan jalan-jalan menuju Allah. Summa ta'aul khalqa ilaihi ba'dama arafut thariqa ilallah. Lalu mereka mengajak makhluk kepada Allah setelah mereka mengetahui jalan tersebut.
Intinya pengalaman ngelakoni yang juga bisa mengajarkan, membimbing. Oleh karena itu, kita semuanya kan sering dikatakan begini. Banyak nabi, tapi di antara nabi itu ada rasul, nabi dan rasul. Tidak setiap nabi menjadi rasul. Bahkan di kiamat nanti diterangkan dalam satu hadis, ada nabi yang nggak punya pengikut. Ya, karena itu tidak setiap orang atau walinya Gusti Allah yang sudah sampai kepada Allah itu juga punya tugas mengajak orang lain. Wa qala innani minal muslimin. Selain mengajak kepada Allah beramal soleh, dan mereka juga adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri ini dalam segala aspek bisa kita itu berserah diri pada Allah. Segala aspek lupa. Termasuk jenengan jadi guru murid itu gak iso-iso itu. Yang intinya sudah kita lakukan kewajiban kita sebagai seorang guru, mulai dari strategi pembelajarannya, media pembelajarannya, kedisiplinannya, mengaku penelitian barang PTK barang. Tapi kok orang paham-paham bae muridé ngimpun. Orang kemudian nesu-nesu. Apa waqala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Al muslimuna li hukmihi humur raduna bi qadaihi wa taqdirihi. Yang namanya muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada hukum Allah. Mereka juga ridho dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janjane nek dipikir-pikir rada galak lho, Pak. Maksudnya rada galak itu rada abot. Jadi yang dinamakan muslim itu orang yang berserah diri pada hukum-hukum Allah, dan mereka juga ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Jadi nek wong sik sering umpamane menghujat kehidupan itu maksudnya tidak terima dengan kehidupan yang dia peroleh. Nah, itu kan belum ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Memang itu berat, pemahaman tentang takdir itu juga berat tersendiri. Harus dipahami secara detail. Bahkan ada ulama itu yang mengatakan, gak oleh wong takon-takon tentang takdir Gusti Allah iku ya apa. Masalahnya apa kalau dijelaskan belum tentu paham. Sing jelas ke ya orang tentu bisa jadi seperti itu. Oleh karenanya, apalagi kalau jadi guru, ya harus paham itu tentang kodok, tentang takdir itu paham. Karena apa? Mengajarkan dengan berbagai macam ilustrasi bagaimana agar murid itu paham sesuai dengan kelasnya. Oke, berikutnya qauluhu jalla dzikruhu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasanatu, tidaklah sama kebaikan, wala sayyi'ah dengan kejahatan. Kebaikan dengan kejahatan itu ya tentu tidak sama. Sing ngomong sama kok ono penjara barang kok. Idfa billati hiya aksan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu
serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ini, yang sangat terkenal, walaupun itu katanya hadisnya itu bukan sahih, bukan mutawatir. Ada seorang Yahudi buta di pasar yang selalu mengejek Rasulullah, tiap hari mengejek. Wis buta, ngemis, nang pasar teriak-teriak ngejek Rasul. Nah itu malah didatangi Rasulullah, diberi makan tiap hari, disuapi. Ya kayak gitu nek. Maka akan menjadi pembela berikutnya, pembela yang paling baik, menjadi teman yang sangat setia, akhirnya masuk Islam. Idfa bil khoslatil lati hiya aksanus sayyi'ah, tolaklah keburukan dengan sifat yang lebih baik, yaitu dengan yakni bil afwi, yaitu dengan memaafkan, anil mukafaati, memaafkan anil mukafaati, dengan serupa memaafkan. Jadi kalau kita umpamanya duitnya dicolong 1000, kok 1000 sih zaman saiki rek, 100.000. Ono wong jukuk duit kita itu 100.000, kemudian ngaku, ya wis ora apa-apa. Nah, kita memaafkan bahkan anil mukafaati, meninggalkan balasan. Jadi orang balas gitu loh. Contoh yang viral itu kan ada anak di penjara kemudian diadili. Dia itu membunuh anaknya orang lah. Di pengadilan ini si bapaknya anak yang dibunuh, ya sebetulnya itu juga anak dibunuh itu nggak salah. Kan memaafkan itu, memaafkan pembunuhnya itu. Nah itu yang luar biasa. Wabit tajawuji wasofki anizalah, dan memaafkan yang melampaui kesalahan. Watazawuj niku melampaui, wasofki anizalah, dan memaafkan kesalahan. Watarkil intisofi, dan meninggalkan balas dendam. Niku tafsire wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya aksan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia adalah teman yang sangat dekat. Kalau cerita di Indonesia siapa ya? Jadi orang memusuhi tapi terus tetap berbuat baik gitu. Itu bagus loh Pak. Jenengan kalau bikin partai itu kayak gitu. Kayak siapa? Soekarno sama Hamka. Nggih, punya idola masing-masing. Semoga. Nggih. Artinya yusbihul waliyal hamim. Nah, dia itu menyerupai teman yang dekat. Walam yaswir waliyan mukhlason. Meskipun dia belum menjadi teman yang sepenuhnya tulus. Awalnya begitu. Biasanya ada proses. Wa hadza min jumlati husnil adab fil khidmah fi haqqi suhbatika ma Allah tahlumu ma'a ibadihi ajlah. Wa hadza min jumlati husnil adab. Hal seperti itu tadi, hal ini adalah termasuk bagian dari adab yang baik. Fil khidmah,
fi haqqi suhbatika, dalam khidmah pengabdian, fi haqqi suhbatika, dalam interaksimu, persahabatanmu, interaksi ma Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahlumu ma'a ibadihi ajlah, yaitu bersikap halim, bersifat sabar dan dermawan terhadap hamba-hambanya karena Allah. Jadi dia mungkin pun di atas orang biasa kok. Orang kebanyakan maksudnya. Orang kebanyakan itu kalau ada orang salah itu ya balasannya diminta. Kemudian kesalahannya dimaafkan. Mamanya dia nyolong duit 100.000, ya duit 100.000 itu balik ke, tapi kesalahan mencurinya dimaafkan, tidak usah dipenjara mamanya. Itu wae wis angel. Apalagi kok ini kemudian kita sahabati dengan baik gitu. Lillahi ta'ala. Wa min jumlati husnil khuluqi, dan termasuk bagian dari akhlak yang baik, fis syuhbah, dalam pergaulan ma'al khalqi, dengan makhluk, adalah Allah tangtakima li nafsik, tidak membalas dendam untuk dirimu sendiri, wa anta fuwa ana khosmika, dan memaafkan lawanmu, musuhmu. Termasuk bagian dari akhlak yang baik dalam pergaulan dengan makhluk adalah tidak membalas dendam untuk kepentingan dirimu sendiri dan memaafkan lawan. Qaulu jalla dzikruhu 35, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya memang akhlak yang baik kalau wongnya nggak sabar ya angel, Pak. La yaqumu bihaqqi hadhil akhlaq illa man akrima bi taufiqi sabri. Tidak ada yang dapat menjalankan hak akhlak ini kecuali orang yang diberi kemuliaan dengan kesabaran. Wa ruqiya an safsafis syami ila ma'aliyal akhlak, dan diangkat dari sifat-sifat rendah menuju akhlak yang luhur. Waruqiyah itu ditanjakkan. Ansafsafis syam, lama dari akhlak yang sifatnya rendah menuju akhlak yang luhur. Wala yasilu ahsanad darajat, dan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mencapai derajat tertinggi, derajat yang terbaik, illaman sobaro ala muqasati syadaidi, kecuali orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang mencapai derajat yang tertinggi kecuali orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan sedikit wis putus asa. Nggih, abot. Ini kan universal nggih. Jadi orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik itu biasanya ya tangguh, bersungguh-sungguh, tangguh, tidak mudah putus asa, cerdas, cerdik, mencari solusi. Kemudian qauluhu jalla dzikruhu 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perilaku baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Orang yang sudah bisa berakhlakul karimah yang baik, sudah bisa menyeru ke jalan Allah, beramal soleh dan berpasrah, itu pun masih akan digoda oleh setan untuk meninggalkan perbuatan itu. Oleh karenanya kemudian kita diajarkan oleh Allah untuk fasta'idz billah. Maka berlindunglah kepada Allah. Idza sholat biqalbika nazaghatus syaiton. Jika bisikan-bisikan setan menyusup ke dalam hatimu, fabadir bidzikri rabbika. Segeralah berzikir kepada Tuhanmu, warji ilaihi qabla ayyati khotwatin. Dan kembalilah kepada Allah sebelum melangkah lebih jauh. Jadi kemarin saya menyampaikan bahwasannya kalau orang itu mau fokus berkomunikasi kepada Allah, terus-teruslah berzikir. Mau dipelelengke setan, dimelelengke, melencengke setan, segera ingat Allah. Pikirane pas poso kok melayang nang ndi sing elek-elek ya. Berzikir ingat Allah, kemudian menahan diri. Fa innaka illam tukhalif awwala hajisin. Karena jika kamu tidak menolak bisikan pertama dari setan, min hawajisi syaiton, dari bisikan-bisikan setan, soro fikrotan, maka ia akan berkembang menjadi pikiran. Summa ba'da dzalika yahsulul azmu ala ma yad'u ilaihi syaiton. Lalu kemudian muncul tekad untuk melakukan apa yang diserukan oleh setan. Fa idza lam tatadarab dzalika tajrizalah. Jika kamu tidak segera memperbaiki hal itu, kesalahan akan terjadi. Wa idza lam tatadarok dzalika bihusnir raj'a sara fisqon. Dan jika kamu tidak segera bertobat dengan baik, itu akan menjadi dosa besar. Wa bitamadil waqti, dan seiring berjalannya waktu, tusbihu fi khotori kulli afatin, kamu akan berada dalam bahaya segala macam bencana. Oleh karenanya, dengan rentetan yang dijelaskan ini tadi, menolak pertama kali ajakan setan itu adalah sangat penting. Caranya fasta'idz billah tadi, ya, dengan berlindung kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu maksudnya ya kembali ke jalan Allah, ingat kalau punya Tuhan. Wala yatakhallasul abdu min nazaghati syaiton, dan seorang hamba tidak akan terbebas dari bisikan-bisikan setan illa bisidqil isti'anati, kecuali dengan tulus memohon pertolongan, wa sidqil istighosati, dan tulus berdoa kepada Allah. Wa bidzalika yanju minasyaiton, dengan cara itulah seorang hamba akan selamat dari setan. Maqad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Kata-kata sesungguhnya hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, wahai setan, gitu kan. Ya, hubungkan dengan ud'uni astajib lakim itu kan
hamba-hamba yang memohon kepada Allah, istajib lakum, maka kemudian Allah akan mengabulkan doa. Hamba sing tenanan ngoten niku. Setan mawon enggak kuasa. Fakullama zdadal abdu fi tabarrihi min haulihi wa quwwatihi. Maka semakin seorang hamba melepaskan diri dari kekuatan dan kekuasaannya sendiri, wa akhlasa baina yadayillahi bitadarruihi, dan semakin ikhlas dia berdoa, memohon pertolongan dan berlindung, wasti'anatihi, dan berlindung kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, wasti'adzatihi, dan mohon perlindungan kepada Allah, zadallahu fi hifdihi, semakin Allah melipat gandakan perlindungannya, wa dafa'a syaitana anhu, dan menjauhkan setan darinya. Nek pingin merangi setan laki-laki fokusnya pada Allah. Bagaimana fokus pada Allah? Satu, hamba melepaskan diri dari kekuatan dan kekuasaannya sendiri. Itu yang bacanya wa akhlaso. Tabarrihi min haulihi wa quwatihi tadi. Wa akhlaso yang kedua, mengikhlaskan dalam berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Melepaskan dari kekuatan dan daya upayanya sendiri, mengikhlaskan berdoa, mohon pertolongan dan perlindungan. Nah, dengan seperti itu Allah mengabulkan doa sehingga Allah semakin melipat gandakan perlindungan kepadanya dan menjauhkan setan darinya. Pak, kan dengan baca Qul a'udzu birabbin nas, dengan baca ayat kursi, nah itu kan bagian dari doa. Nah, doa-doa itu bagian diikhlaskan. Jangan mengandalkan kekuatan dan daya sendiri itu, jangan mengandalkan juga ini ayatnya manjur, bukan yang dibacanya manjur, bukan, tapi diikhlaskan. Ini adalah bagian permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ayatnya yang manjur, jenengan jadi ngandalkan ayat lah. Mengandalkan diri sendiri ora oleh kok ngandalkan ayat. Memang ini pemahaman sing rodok piye nggih. Rodok tingkat lanjut ngoten. Nah, memang tingkat pertama ya jenengin donga iku ya donga apa sing dijaluk ya kudu kabul ya lewat ya. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Niki enten ayat saja dari mboten nggih, gak hafal ya kula. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Tapi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula bersujud pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, bulan, malam, dan siang. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Karena nyatanya ada orang yang ngomongin nyembah itu, nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah leluhur, ngomongnya ya nyembah. Ora nek menghormati leluhur itu kan ora apa-apa. Bagaimana cara menghormati leluhur? Didongak. Rasulullah ngajar ke tinggalan-tinggalannya juga dirawat. Sapa tinggalane? Silaturahim nang dulur-dulure sing dhisik. Kan ngoten to? Bapake duwe kanca sapa disilaturahimi ngoten lho.
Itu tinggalane bapake, tinggalane orang tua. Tapi ada ya, nek bahasa niku menyembah, bersujud. Tapi nek nang kene wis jarang ya. Saya ngertine nang TV. Film Cina itu loh biasanya, Pak. Nggih, ngerti ora film Cina? Lah sing didelok Korea terus, Cina ora. Nggih, itu kan menyembah memang bahasanya. Itu apa terjemahannya? Tapi ya di antara hal-hal seperti itulah yang harus dikikis itu. Nah, wujud dari menyembah yang paling pokok itu adalah bersujud. Oleh karenanya kita betul-betul dilarang bersujud kepada apapun maupun siapapun. Nah, nek ndelok film Cina kan sik sujud ngono to, Pak. Eh, penjelasannya hal ayat, Allah menjelaskan tanda-tandanya, wa ala hal bayyinat dan menampakkan bukti-bukti yang nyata, wa azaha illataman romal wusul dan menghilangkan alasan bagi mereka yang ingin memahami, waqtilaful laili wan nahar, perbedaan antara malam dan siang, wa dauronus syamsi, eh wa dauronus syamsi serta pergerakan matahari dan bulan, wal komari dan bulan, min jumlati amaroti kudratihi, adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, wa dalalati tauhidihi dan bukti-bukti keesaan Allah. Niki masih angel nih Pak. Kebanyakan orang niku kan kesulitan. Bagaimana tanda-tanda berupa malam, tanda berupa siang, tanda kekuasaan Allah berupa matahari, berupa bulan itu menjadi pelajaran mengantarkan kita untuk bertauhid secara total kepada Allah. Ini caranya gimana? Dirasake, dipelajari. Aku nek melajari gelas itu. Gelas iki ya bentuke ngono iku. Wis, belajar gelas, sampun. Nah, padahal gelas itu kan ada penjelasan yang lebih detail lagi tuh, Pak. Apa yang lebih detail? Ini gelas plastik, iki gelas kaca. Ini gelas kan iso dari begitu. Iki nek gawe iki carane piye ya? Dipanasi wae ya. Panasi pirang derajat ya? Iki bahane apa wae? Iki nek gawe suhune sing pas pira? Ben ora gampang pecah piye? Kan takoni kabeh. Nah niku belajar ngoten niku. Ya kita sudah diajari sebetulnya di sekolah. Matahari itu mempunyai sing jenenge apa jilatan-jilatan yang berapa meter itu bisa menghancurkan segala benda. Macam-macam lah gitu. Kalau pengen nggak dipelajari tenang. Yang itu akan mengantarkan gitu. Mungkin karena kita itu sudah kadung dikasih bocoran. Bocorannya apa? Itu gaweane Gusti Allah. Gusti Allah itu maha kuasa, maha pencipta. Ya wis sing dijoko iku nih. Belajar tengah ya ora. Jadi ini kurang menghayati. Kan ngoten. Orang yang menanam padi kemudian panen, kemudian dijadikan beras, kemudian makan. Dengan beras itu tadi, itu mestinya lebih menghikmati daripada sing tuku beras apa mana langsung tuku nasi. Mesti ini loh. Dia coba mawon dirasakan. Nggih, sing sering-sering itu nggo sing wis duwe anak kayak saya, kayak Pak Surya, Pak Tasya. Itu kan ngerti jadinya. Betapa kesulitannya seorang ayah, seorang ibu merawat anaknya. Itu ngerti karena sudah ngalami gitu. Jenengan-jenengan ngalami. Nah, daripada ngenteni ngalami ngono, nah saiki percaya wae tenan to. Percaya dihikmati tenanan agar bisa meloncat pemahamannya.
Berikutnya la tasjudu lisyamsi. Nah, karena matahari, bulan itu adalah ciptaan Allah, maka la tasjudu lisyamsi. Janganlah kamu bersujud kepada matahari. Fi alaiha, meskipun ia tinggi. Matahari itu tinggi. Walalil qamari, dan jangan bersujud kepada matahari fidyaihi, karena ia bercahaya dengan terang. Wasjudu lillah, dan tetapi bersujudlah hanya kepada Allah. Faqad ghara, dia sungguh Allah itu cemburu apabila engkau sujud kepada selainnya. Alaika antas juda li ghairihi, engkau tidak seharusnya bersujud kepada selain Allah. Gimana caranya? Bikin strategi. Wong-wong Cina itu menghormati leluhurnya, ya menghormati saja, nggak usah sampai sujud. Jadi perlu jenengan-jenengan ini nanti nikah sama orang Cina, ya, terus menyebarkan budaya itu. Kan ono 5 tau iki Cina. Nikah kabeh karo orang Cina. Luar biasa. Tapi wis mulai kok ini kok. Sing mulai banyak itu katanya di Jepang ya. Jepang, Korea yang dulu-dulu wis ora enggak tek agama. Itu mulai mempertimbangkan untuk beragama. Bahkan Korea Utara sekarang ini, tadi saya nonton YouTube itu juga mulai mempertimbangkan untuk bikin masjid di Pyongyang. Nih, Waalaikumsalam. Ibu kota Korea Utara itu Pyongyang ya? Pyongyang, mau bikin masjid katanya. Wih, hafal banget. Kim Jong Un. Wa yuqalu, dan dikatakan khalaqal malaikah, Allah menciptakan malaikat. Wa ma'a kasrati ibadatihim, meskipun mereka banyak beribadah dan sangat taat. Wa ma'a taqaddumihim fit ta'ah, dan mereka dulu mereka mendahului di dalam ketaatan. Qala lahum, Allah berfirman kepada mereka, usjudu li adama wahinam tana awahidun minhum. Allah berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Ini ditafsiri bersujud penghormatan, bukan ibadah penyembahan. Wahinam tana awahidun minhum lu'ina ilal abad. Dan ketika salah satu dari mereka menolak bersujud, dia lu'ina ilal abad, dilaknat selamanya. Wa qala li auladi Adam al-usatil mudnibin, dan dia berkata kepada anak Adam yang durhaka dan berdosa, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Fasyatta namahuma, betapa besar perbedaan di antara keduanya. Wal haqqu, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruka bisyianati wajhika anisyamsi wal qamar. Allah yang maha benar dan yang maha suci, yang maha tinggi, memerintahkanmu untuk menjaga wajahmu agar tidak sujud kepada matahari dan bulan. Wa anta li ajli kulli haddi khasisin, sedangkan engkau demi mendapatkan keuntungan rendah, tang kulu qadamaka ila kulli ahadin, engkau memindahkan langkahmu kepada setiap orang, wa tadkhulu bi mahyaka ala kulli ahadin, dan memasuki kehidupan setiap orang. Jadi Allah niku jelas merintah untuk menghormat, semua malaikat itu menghormat kepada Nabi Adam. Kata-katanya juga sujud di sini. Nah, sebetulnya kalau mau dipahami dengan perspektif lain itu begini. Janjane kita itu menyembah
Itu nek diperintah Gusti Allah, nyembah ya nyembah. Betul Pak? Sujud ya sujud. Nek gak diperintah, apalagi kok dilarang, ya jangan. Nah, kita sebagai manusia itu tidak pernah diperintah bersujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Titik niku. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Qauluhu jalla dzikruhu fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika mereka orang-orang musyrik menyombongkan diri, enggan bersujud kepada Allah, maka mereka malaikat yang berada di sisi Tuhanmu selalu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari tanpa pernah jemu. Jadi niki salah satu dasar agar kita itu orang sombong. Allah itu gak butuh disembah. Nah kok merintah untuk kebaikan kita? Karena apa? Malaikat yang sedemikian banyaknya itu sudah setiap saat, setiap waktu itu nyembah Gusti Allah. Selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang hari tanpa jemu. Nah, kita kadang kaboten, kadang males, kadang apa mana? Abot, males, ngantuk. Terus apa mana? Nggih, sing biasane nggih males niku atau sibuk, merasa sibuk. Ai in enten mboten niki. Kata-kata ini enten mboten. Ai in tarofa al kufar ada enggak? Ada. Oke. Okay. Ai in tarofa al kufar yaitu jika orang-orang kafir merasa tinggi atau bersikap sombong. Fala kholala maka tidak ada kerugian di annal haqqo karena Allah yang maha kaya di annal haqqo karena Allah itu ghaniyun an kulli ahadin maha kaya dari semua makhluk. Artinya Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluk. Summa innal malaikata kemudian sesungguhnya para malaikat alladzina hum sukkanul akhirah yang merupakan penghuni akhirat yasjuduna lahu bil laili wan nahar bersujud kepada Allah sepanjang malam dan siang hari wahum la yas'amuna min ibadatihi dan mereka tidak pernah merasa lelah dalam beribadah kepadanya. Nah, niku tafsirnya tidak jauh berbeda. Mungkin yang agak menjelaskan di tafsir ini adalah Allah ghaniyun. Allah ghaniyun an kulli ahadin. Allah itu maha kaya dari semua makhluk. Artinya tidak membutuhkan makhluk termasuk ibadahnya makhluk. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 39. Kalau kita menyangka Allah butuh kita sujudi, kita ibadahi itu ojo-ojo malah seperti itu perasaan sombong loh, Pak. Hati-hati nih. Kalau di film The Clash of God, tidak salah. The Clash of God itu perang antar Tuhan. Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan itu. Nek akeh wong taat, wong berbuat baik, maka Tuhan kebaikan itu menjadi lebih kuat. Jadi gue perang dengan Tuhan kejahatan itu menang. Aneh-aneh tau film itu sekarang lah. Tapi nggak seperti itu kalau kita iman kita tauhid kita itu Allah nggak membutuhkan siapapun apapun. Nah, Pak, kok kita harus nyembah? Ya, karena kasih sayang Allah lah kita itu diberi sarana, ya, diberi sarana untuk mengakui ketuhanan Allah.
Kemarin kan saya cerita toh, nek kita itu ngerti ono pemain bola apik gitu. Ngegol gitu ya. Kenal aja ora toh si Messi kepada kita. Kita itu bola-balik Messi ya apik tenan. Ora Ronaldo. Wah, aku Messi. Padahal kita nggak kenal. Karena apa? Melihat kita seneng melihat Messi maupun Ronaldo. Nek kenal Gusti Allah tenan. Iku pemujine iku yang ngono. Muji itu. Diperintah gak diperintah muji terus. Nyembah terus. Oke, ini yang 39. Wa min ayatihi annaka taral ardu khashi'ah annaka taral ardu khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Nek daruse model koyo ngene ngono, sak wulan gak katam, Pak. Nah, ini kan ya tadarus. Sak wulan gak katam. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa engkau melihat bumi kering dan tandus, kemudian apabila kami menurunkan air hujan padanya, ia pun hidup dan menjadi subur. Kemarin itu belum seberapa lama saya itu mengumpulkan air hujan, Pak. Karena apa? Tumbuhan-tumbuhan, kembang-kembang nang ngarep omah kae. Itu nek dikai air hujan itu ya lebih gampang hidup daripada air keran gitu. Itu memang beda. Jadi kalau mau nanam-nanam itu ya pas musim hujan gini. Pak Tarsun yang nanam Lombok. Sing nanam Lombok Pak Tarsun. Sing cerita nanam Lombok ini siapa ya? Oh, enggak. Pak Tarsun nanam Lombok kan? Oh, pepaya. Kapan ya di sini? Enggak. Pak khusus suwe ora rene kok. Siapa nanam Lombok ini nang kene cerita itu? Pak Eko. Pak Eko gak duwe tahan kok. Pak Eko gak duwe tahan. Oh iya. Ih, iya ngobrolnya Pak Royo karo Pak Tarsun itu. Heeh. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang menghidupkan pasti dapat menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niki tafsirnya nggih. Al ardu takunu jadbatan ya bisatan fisyita. Bumi menjadi kering dan tandus di musim dingin. Fa idza nazala 'alaihal matar, tetapi ketika hujan turun, ihtazzat bin nabati wahdarat, ia bergetar dan dipenuhi kehidupan dengan tumbuh-tumbuhan menghijau. Tumbuh-tumbuhan hijau. Wa kadzalikal qulub, begitu juga hati, idza khasya'at, tatkala hati itu tunduk, listisyariha, menyadari, bima allamat bihi minat dzunub, menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Begitu juga hati manusia, ketika hati itu tunduk karena menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan, aqbala alaihal haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci mendekatinya. Bahasanya ngoten nggih. Jadi hati manusia itu kalau mengakui tunduk kepada Allah karena merasa banyak dosa, maka Allah akan mendekati. Fadhaharat fiha barakatun nadam, sehingga muncullah
berkah penyesalan di dalam hatinya. Wa afa an arbabiha ma qassaru fi sidqil qadam, sehingga muncul dan dia mengampuni, wa'afa, dan dia Allah mengampuni pemiliknya, pemilik hati, atas kelalaian yang terjadi dalam langkah-langkah mereka menuju kebenaran. Jadi intinya kalau habis ngerasa salah ya kudu nek pingin apik nggih, tunduk dan menyadari dosa-dosa dan mohon diampuni oleh Allah. Ora malah dipamer-pamerke, diabadikan. Kesalahan kok diabadikan, difoto, di video. Ya, nah itu bila mendarik. Ya, kadang-kadang orang-orang itu mungkin masih terlalu muda ya, masih nom-nom banget. Salah dipamer-pamer ke itu kan jadi kebanggaan gitu loh, Pak. Cah nom-nom. Wa kadzalika idza waqa'at lil abdi fatratun fi muamalatihi. Demikian pula jika seorang hamba mengalami masa jeda dalam hubungan spiritualnya, ai au hoi batun an bisati taatihi, atau menjauh dari karpet ketaatan, summa tahummadahul haq, lalu Allah yang maha suci menyelimuti bima yudkhilu alaihi minat tadakkur, dengan kesadaran dan pengingat, tadharu fil qalbi anwarul wifaq, maka cahaya keselarasan akan muncul di dalam hatinya. Fayaudu ila ma'lu fi maqamihi, ia kembali ke posisi yang dikenalnya. Wa yarji'u udu sadatihi ghaddun toriyan, dan batang keyakinannya yang lurus tumbuh kembali segar dan baru. Wa yasiru sajaru wifaqihi, dan menjadi pohon keselarasan. Ba'dama asobat hul jadbah, setelah sebelumnya dilanda kekeringan, bima ila inayati mustaqiyan, kini disiram oleh air perhatian ilahi. Jadi Bapak-bapak, kalau menulis seperti ini, kalau nggak paham banget angel. Karena ini langkahnya ada 3. Yang pertama, wis nglakoni, paham sing dilakoni, kemudian dirumuskan menjadi bahasa tersendiri, dirumuskan dengan bahasa yang puitis, 4 malahan ya. Jadi kalau ada orang menggambarkan sesuatu dengan bahasa yang baik, apalagi dengan ono puisi ini gini, itu mikirnya berkali-kali. Karena apa? Bikin puisi kan susah toh, Pak. Orang iso langsung jadi toh. Berarti mikir, merumuskan. Ada yang di sini sok nulis buku harian? Enggak. Siapa yang pernah jatuh cinta dan nulis puisi? Enggak ada juga. Nah, ini mungkin ya gitu. Nah, seperti itu. Menulis puisi itu kan bisa jadi kan salah mana coret kan begitu. Dan di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali bahasa-bahasa yang apa ya, majas ya. Perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, seperti inilah, kini disiram oleh air perhatian ilahi. Wa kadzalika idza badat li ahli irfan waqfatun. Demikian pula jika orang-orang yang memiliki ma'rifat spiritual mengalami jeda, au hadasat lahum min jazai su'in,
atau tertutup karena perilaku minjaro isuin, karena perilaku buruk, minjaro isui adabin, dari perilaku buruk atau adab buruk badaro minhum hijbatun, lalu Allah yang Maha Suci memandang mereka dengan perhatian. Au badaro minhum hijbatun, maka segera mereka itu mengalami jeda spiritual tadi. Sumana dorol haqqu subhanahu ilaihim birriayah, kemudian Allah memandang mereka dengan perhatian. Ihtazzat riyadu ansihim, maka bergetarlah taman kedekatan. Unsi niku merasa ayem, riyad niku taman, jadi bergetarlah taman kedekatan, taman keayeman. Wahdorrot masyahidu kurbihim, dan menjadi hijau penyaksian kedekatan mereka. Wanhazamat, dan lenyap wufudu waqfatihim, hambatan segerombolan hambatan. Jadi orang-orang yang memiliki ma'rifat, karena wis ma'rifat spiritualnya rada dhuwur, kemudian kepleset, kemudian turun sehingga terjeda spiritualnya gitu. Kalau dia mengakui kesalahannya, lalu kemudian kesalahan karena itu tadi Pak, berbuat jelek tadi walaupun pernah tinggi, maka Allah akan memandangnya dengan perhatian. Saat itu terjadi, maka taman kedekatan itu akan muncul, musyahadah akan muncul, hambatan-hambatan akan lenyap. Hambatan apa Pak? Hambatan semakin dekat menuju Allah. Nah, oleh karena itu wong salah walaupun kelasnya wis dhuwur itu ya bisa saja, bukan tidak mungkin, karena itu juga bisa jadi menjadi alat, sarana bagi Allah untuk meningkatkan derajat mereka tadi. Ora kemudian aku iki wis tinggi, wis syekh, wis imam, gak oleh disalahke, aku mesti bener, alasannya mesti ono, tinggal cari alasannya, kan itu berarti nggak mau salah, nggak mengakui kesalahan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu berkuasa. Innalladzi ahyal arda, Allah yang menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah kematian bumi atau tandus, itu qadirun ala ihya'in nufus, maha kuasa juga untuk menghidupkan jiwa, bil hasri wan nasri, melalui kebangkitan dan pengumpulan. Maka dzalika huwa qadirun ala ihya'il qulub, demikian pula Allah mampu menghidupkan hati, binuril inayah, dengan cahaya perhatian, ba'dal fatrati wal hijbah, setelah masa jeda dan keterasingan. Qauluhu ta'ala 40, ayat 40. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afamay yulqa finnari khairun amman ya'ti amina
Amman ya'ti aminai yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Artinya orang yang ingkar itu juga tidak bakalan juga bisa sembunyi, tidak samar juga. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman santosa? Ya mesti pinginnya nggih sing aman santosa, bukan yang dilempar ke neraka. Ini kan beda jauh. Nah, beda jauh seperti itu kok ditakokke. Berarti kan ada maksud. Iki abang apa biru? Nah, yo wis ngerti, Pak. Lah kok ket mau ora dikerja-kerjake umpamane ngono. Nah, itu kan pertanyaan seperti ini itu juga. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman santosa? Ya siapapun ya mesti pingin aman santosa. Nah, sampai kemudian i'malu masyi'tum. Lakukan apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Nah niki nggih ngoten. Kamu diawasi loh. Sak karepmu wis arep nglakoni apa. Niku kan napa nggih? Niki keras, Pak. Keras. Ungkapan-ungkapan seperti ini keras. Ini kan mirip seperti arep kue kafir maupun iman, arepmu niku kan keras. Nah niki nggih ngoten nih. Malu maksitum. Kamu itu selalu diawasi loh oleh Allah dan tidak samar sama sekali. Nah, kemudian berbuatlah sekehendakmu. Berarti kan dikongkon hati-hati. Hati-hati tenan loh. Sayul kauna minal azabi ma yastaujibuna. Mereka akan menerima hukuman yang pantas mereka terima. Fala ya'malu masya'u. Maka biarlah mereka berbuat sesuka hati mereka. Falaisu yas'auna illa fi dhammihim. Sesungguhnya mereka tidak berusaha kecuali untuk mencelakai diri mereka sendiri. Walaisu yamshuna illa ila halakihim wa aqdamihim. Dan mereka tidak melangkah kecuali menuju kebinasaan mereka dengan kakinya sendiri. Jadi Allah niku memberi kebebasan betul-betul kepada manusia. Sak karepmu lah. Tapi harus tahu semua konsekuensinya. Berikutnya qauluhu jalla dzikruhu innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu disampaikan kepada mereka, pasti mereka akan celaka. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Al-jawabu mahdhufun. Jawaban dari pernyataan ini dihilangkan. Wa maknahu baku anna. Dan maknanya adalah mereka menjauh dari rahmatku. Endi sih Pak sing kok ono jawaban niku syarate endi? Ngene ku wau. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an disampaikan kepada mereka, itu kan enten berikutnya sebetulnya. Maka tadi sudah saya baca pas waktu menerjemahkan tadi karena terjemahannya sudah memasukkan tafsirnya. Pasti mereka akan celaka.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, pasti mereka akan celaka. Nah, kalau tafsir dari Al-Imam Al-Qusairi ini, baku anna, mereka menjauh dari rahmatku. Jadi kalau ada Al-Quran disampaikan dan mereka itu mengingkari ketika disampaikannya, berarti mereka menjauh dari rahmatku. Satu, wawaqa'u fi hawanihim, jatuh dalam kehinaan, wasyaku ilal abadi, dan sengsara selamanya. Wa innahu la kitabun aziz, dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia. Nah, ini nafsirkan kata-kata ini. Kitabun azizun la mislalahu haitsu qad ajazu anil ityani bimislihi. Kitab yang mulia tidak ada bandingannya karena mereka tidak mampu mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an. Kitabun azizun, kitab yang mulia, iku ghalibun li subahil mubtadi'ina wal kufar, mengalahkan argumen-argumen kaum penemu dan orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu kitab yang maha mulia. Mengapa juga disebut maha mulia? Karena Al-Quran itu mengalahkan ide-ide para penemu, argumen-argumen para penemu, para pembaharu. Yang benar itu pembaharu apa pembaharu? Coba lihat. Janjane orang itu yang benar nyebutnya mengaji atau mengkaji. Karena itu kan lebur. Mengkaji itu salah sebetulnya malah. Yang benar mengaji. Mengaji itulah mengkaji. Itu permainan aturan tata bahasa. Nah, wong iki ngaji tafsir kok malah belok nang KBBI piye to. Mulangi sing lagi garap skripsi lho. Oke. Dan memang Al-Qur'an itu lo gimana ya? Pengalaman banyak orang itu sudah terbuktikan. Setelah tak pengen pengelawan Al-Qur'an itu babak belur mesti. Pernah sudah Al-Qur'an tandingan itu pernah dibuat dan dijilid sudah. Dijilid. Dan itu dipresentasikan. Dipresentasikan baru surat pertama seperti Al-Fatihah itu mereka buatnya. Dihabisi Pak Entek. Baru surat pertama. Dihabisi di forum itu. Saya mentelei ya ono nang YouTube itu. Saya nontonnya juga di YouTube. Bukan di mimpi gitu di YouTube. Itu azizun la yaqdiru ala mu'aradatihi ahadun. Al-Qur'an itu mulia, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Min qaulihim ardun azarun, seperti ungkapan mereka tanah yang keras. Tanah yang keras itu diapa-apake ora iso. Nah, Al-Qur'an itu mulia karena tidak ada yang mampu menandinginya. Kitabun azizun, Al-Qur'an itu kitab azizun di annahu kalamu rabbin azizin. Mengapa disebut Al-Qur'an itu kitab yang mulia? Karena ia adalah firman Tuhan yang maha mulia. Ila rasulin azizin, yang disampaikan kepada rasul yang mulia. Bisifaroti malakin azizin, melalui utusan malaikat yang mulia juga. Illa umatin azizatin, kepada umat yang mulia juga. Kita itu disebut yang umat mulia loh Pak. Mengapa Al-Quran disebut mulia? Karena firman Allah yang maha mulia, yang disampaikan kepada Rasul yang mulia, melalui malaikat yang mulia, untuk umat yang mulia. Mengapa juga? Masih ada nih penjelasannya. Kitabun azizun alal mu'minina li'annahu kitabun habibihim. Al-Quran disebut kitab yang mulia
bagi orang-orang yang karena diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman gitu. Beriman karena dia adalah kitab kekasih mereka. Ini kitab kekasih. Maksudnya pripun, Pak? Wong iman itu pasti mencintai Allah. Pasti mencintai Rasulullah. Nah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu kan sampai disebut ya Habibi seperti itu. Wa kitabul Habib ilal Habib azizun. Sementara kitab dari kekasih kepada kekasih adalah mulia. Itu penjelasannya seperti itu. Niki 42. Terakhir pira nggih? Tapi pun sak jam punjulan niki. Cekap dulu nggih. Nggih, sak kita sampai ayat 41. Insyaallah besok kita lanjut ke 42. Mudah-mudahan sehat dan sempat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.